Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan perantara, panutan, orang yang sangat kita idolakan semestinya selaku kita ini umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak ada perantara yang lebih hebat, perantara yang paling luar biasa yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Junaid mengatakan semua pintu tertutup, semua jalan terblokir kecuali jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmunya kita pelajari dari sabda beliau, akhlak beliau kita pelajari, turun temurun akhlak tersebut diriwayatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun kepada tabi'in, tabi'in dan sampailah kepada kita. Alhamdulillah masih banyak sosok-sosok yang bisa kita jadikan qudwah di zaman sekarang ini. Sosok ulama-ulama yang betul-betul amilin, mengamalkan ilmunya, yang akhlaknya seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cara berjalannya seperti jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau merupakan wasilatunal uzma ilallah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu wasilah perantara yang dapat menyampaikan kita kepada Allah fis sijabati ma'da'una. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya seringkali kita mendengar para dai, orang-orang yang berdoa, sering mereka minta di awal doanya mereka bertawassul dulu dengan nama Nabi, sholawat dulu, ditutup dengan sholawat. Karena ini merupakan satu kunci untuk agar Allah mengijabah doa kita. Walaupun sebenarnya tidak mesti Allah lewat perantara lagi, kita minta langsung sama Allah. Tapi untuk cepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tahqiq ma rajauna, agar betul-betul apa yang kita ekspektasikan menjadi reality dengan kita bawa bertawassul, bahasa kitanya. Bahasa tasawufnya itu tawassul dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghafri ma janaina, dan tentu kita berharap dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul atas nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bukan perkara yang jauh, ini bukan perkara yang berlebihan tawassul ini. Ini bukan perkara yang bid'ah. Bagaimana tidak? Disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, kata Nabi, dulu ada 3 pemuda yang beribadah khalwat, menyendiri di pegunungan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi asyik mereka beribadah kepada Allah, akhirnya goa tersebut tertutupi oleh batu yang besar sehingga mereka tidak bisa keluar dari tempat khalwat tersebut, dari goa tersebut. Akhirnya mereka bingung. Mereka terpikir, bagaimana kalau kita tawassul bi arja amal indana, dengan amal yang paling kita harapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan amal yang paling populer, yang paling menonjol di antara mereka, kata mereka. Masing-masing pemuda yang A bertawassul dengan satu amal, mudah-mudahan dengan amalan tersebut goa ini kebuka. Akhirnya terbuka sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Pemuda yang B bertawassul dengan satu amalnya, kebuka lagi tuh goa sedikit. Pemuda yang C berdoa lagi, bertawassul dengan amalnya, akhirnya sempurna itu goa terbuka, akhirnya mereka bisa keluar. Nah, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, syekhu masyayikhina, guru dari guru-guru kita, beliau mengatakan kalau saja kita boleh bertawassul, Nabi menceritakan, kata Nabi ada 3 pemuda yang bertawassul dengan amal solehnya, maka logikanya lebih boleh lagi kita bertawassul dengan orang yang mengamalkan amal soleh tersebut. Karena kalau kita pikir-pikir, tidak ada itu yang namanya sholat kecuali ada orang yang sholat, ada musolli. Kalau pakai bahasa nahunya, nggak ada sholat kecuali ada musollinya. Nggak ada zakat kecuali ada yang muzakkinya, yang bayar zakat. Gak ada yang namanya ibadah haji kecuali adanya al-haj, orang yang haji.
dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dengan amal saja boleh, lebih-lebih lagi boleh dengan orang yang melakukan amal tersebut, yang dengan tubuhnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih lagi kalau kita bertawassul dengan nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena kita tidak akan mengenal apa itu salat, apa itu zakat, apa itu haji, apa itu birrul walidain, apa itu menyambung silaturahmi, kecuali bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pun diamalkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Di zaman beliau pernah terjadi masa paceklik, susah bukan main. Sekarang kita juga di era dan di zaman yang sulit bukan main, dengan adanya pandemi di tengah-tengah kita ini. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika masa-masa yang sulit, beliau bertawassul dengan orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu masih hidup Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamanda bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bertawassul dengan keberkahan Sayyidina Abbas, dengan kedudukan Sayyidina Abbas yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata para sahabat yang lain, maka angkatlah apa yang menimpa kami ya Allah. Akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Sayyidina Umar. Sepeninggal Sayyidina Abbas, lahir pula anak yang tidak jauh beda dengan ayahandanya ya. Luar biasa, orang-orang terdahulu itu orang soleh, ibn soleh, ibn soleh, ibn soleh, wali, ibn wali, ibn wali, ibn wali, anaknya wali, abahnya wali, kakeknya wali, dan seterusnya wali. Anaknya soleh, abahnya soleh, kakeknya soleh, ke atas soleh semuanya. Karena itu yang mereka cari, yang mereka cetak. Kalau ada keturunan, sekurang-kurangnya kalau tidak bisa melampaui mereka, melebihi mereka, sekurang-kurangnya sama dengan mereka kalau mereka orang yang soleh. Tapi harapan mereka, anak mereka harus lebih hebat lagi dari mereka. Itu orang-orang soleh terdahulu. Dari Sayyidina Abbas lahirlah Abdullah ibn Abbas. Luar biasa, orang yang hebat juga, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi juga pada zaman beliau sepeninggal Sayyidina Abbas masa-masa yang sulit, masa-masa yang betul-betul berat di zaman tersebut. Akhirnya mereka bertawassul dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas agar diangkat masalahnya, dan subhanallah, dengan izin Allah diangkat itu masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan juga hal-hal yang berkaitan dengan tawassul, bahwasanya dulu di masa dan di zaman tabi'in terjadi masa yang sulit pula. Terjadi pada saat itu hujan tak kunjung tiba, lama tidak hujan, tanahnya tandus, gersang, sulit, kepanasan mereka. Akhirnya hakim pada saat itu berinisiatif agar mereka menggelar sholat istisqa. Sebelum menggelar sholat istisqa, kita tahu bersama disunnahkan untuk melakukan puasa 3 hari berturut-turut. Kalau hakim sudah nyuruh puasa, maka yang tadi puasa tersebut hukum asalnya sunnah menjadi wajib, karena disuruh oleh hakim, ulil amri minkum. Mereka berpuasa 3 hari. Setelah 3 hari berpuasa, mereka berkumpul bersama-sama, menghinakan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat istisqa. Akhirnya mereka bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, bermunajat, tangisan demi tangisan mereka teteskan, tapi subhanallah, hujan tak kunjung tiba, belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datang orang Badui, orang kampung lah, orang pegunungan, orang Badui, datang dengan baju yang compang-camping. Orang mungkin ketika melihatnya tidak dianggap orang tersebut. Hati-hati, kita jangan nganggap remeh orang yang kelihatannya zahirnya biasa-biasa saja. Terkadang itu waliullah ya. Terkadang itu barangkali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnudzon di dalam hati kita. Barangkali dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rubba ash'asa aghbaro madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali orang yang sering mengetuk pintu
aghbaro, yang berdebu badannya, compang-camping, ash'as aghbar, pokoknya kelihatannya tidak rapi, runyek, belum disetrika, compang-camping. Akan tetapi barangkali nih orang, lau aqsama 'ala Allah, kalau dia angkat tangan minta sama Allah, la abarroh, bakal Allah kabulkan langsung hajatnya. Ini orang Badui datang, bingung nih orang kumpul-kumpul. Kenapa yang dikumpul semua? Kata orang Badui ini, kami mengharapkan hujan karena sudah lama kampung kami ini tidak turun hujan. Akhirnya Badui tersebut mengatakan, aku akan bantu kalian dengan doa sapu jagatku, kata orang Badui ini. Akhirnya berdoa Badui ini, ya Allah, kata Badui ini, dengan berkat apa yang ada di kepalaku ini, maka turunkanlah hujan buat mereka. Gak lama dari situ turunlah hujannya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan. Tidak lama, tidak nunggu lama, mereka nih yang sholat istisqa lama-lama berdoa belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Badui ini sekali lewat doa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka heran, bertanya kepada Badui, Badui, luar biasa doamu ini. Memangnya apa sih yang ada di kepalamu itu? Dia tawassul dengan apa yang ada di kepala dia. Akhirnya Badui ini mengatakan, sesungguhnya inna li ra'si ainan, sungguhnya kepalaku ini memiliki kedua mata, yang kedua mata ini pernah memandang seorang waliullah dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan pengagungan, dengan pandangan penghormatan, memandang waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan aku memandang Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, seorang waliullah, kekasih orang yang dekat dengan Allah. Aku memandang beliau dengan pandangan yang ta'zim. Diriwayatkan bahwasanya kalau kita memandang seorang wali dengan pandangan ta'zim, orang yang hebat, orang soleh, ulama, dengan pandangan kita mengagungkan, maka Allah ciptakan dari pandangan tersebut malaikat, yang malaikat ini beristighfar, minta ampun kepada kita hingga akhir kiamat kelak. Dengan doa tersebut, dengan tawasul tersebut, Allah ijabah doa si Badui ini. Itu pun terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang buta, tidak bisa melihat, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan mudah-mudahan mataku ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat lagi. Akhirnya Nabi SAW memberikan amalan kepada orang ini, memberikan doa. Di antara doa yang panjang itu, di sela-selanya ada bunyinya kayak gini kurang lebih, Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabikal mustafa antashfiyani. Ya Allah, aku bertawassul dengan nama nabimu Sayyiduna Muhammad SAW agar engkau menyembuhkan penyakitku. Akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat orang ini. Terjadi juga di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan hal yang sama. Ketika beliau menjadi khalifah, datang orang yang buta minta doain supaya sembuh. Sayyidina Utsman ingat dengan doa Nabi yang dulu, yang Sayyidina Utsman hadir pada zaman Nabi ketika ada orang buta minta doa. Akhirnya doa yang sama diberikan oleh Sayyidina Utsman, bertawassul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah berikan kemudahan kepada mereka, Allah sembuhkan penyakit orang tersebut.